rangkulan itu dari kita sendiri. Hati-hati. Yang juga pernah mengalami, ya. Waktu kecil, yang tuh kalau seneng baca doa. Kata orang kalau baca doa ayat kursi, kata orang ayat kursi itu ampuh. Kalau kita baca doa itu kita akan terlepas dari bahaya. Ya. Masih kecil yang mungkin segini, wah begitu yakin yang, wah sering dibaca ayat kursi. Begitu yang diboncengi sama orang, kebetulan mbah yang sendiri, kakeknya yang sendiri, dibaca itu, bener, ampuh apa ayat kursi itu. Kakek saya tak mengalami tabrakan, saya cuma kayak ada yang ngangkat, yang teng salto gini, tis, luar biasa ampuh ini. Apa doa ayat kursi itu ampuh. Itu yang membuat yang tercengang. Hebat juga nih ayat kursi. Tapi di kemudian hari terbuka rahasia yang sebenarnya terjadi. Ayat itu memang ampuh, ya kan? Sekarang untuk menunjukkan keampuhannya kan harus ada kejadian. Bagaimana ayat itu bisa nampak ampuh kalau nggak ada kejadian? Ya nggak? Mau sampean membaca ayat-ayat abu seperti ini? Hah? Maka kejadian itu yang mendatangkan ayat itu sendiri untuk menunjukkan keampuhannya ayat itu. Kita memang selamat, tapi kan melewati kejadian. Senang nggak ya? Hah? Ya. Nah, oleh karena itu kalau berdoa sudah yang sederhana saja, nggak usah yang lancar. Dalam dulu syukur waras selamat gitu. Iya udah lancar gitu aja udah enak. Syukur waras selamat. Nah, doa orang Jawa, suluman selamat, nah, kan? Jadi seperti itu. Jadi itu karma di sana. Sama seperti ini. Nih kejadian tentang karma banyak sekali kalau yang kumpulkan. Salah satunya ini orang ini sering yang ceritakan bolak-balik, biarin nggak apa-apa. Banyak. Salah satunya adalah Mas Yadi. Ini juga muridnya Hyang. Dia juga ngalami tabrakan. Sampai putul-putul ya. Sampai pennya sampai sekarang pun belum diambil. Dia kalau tiap hari senang cerita tentang tabrakannya. Wah, dia bangga bisa selamat gitu kan. Sampai aku bilang, kamu tuh nggak tahu kamu tabrakan tuh kamu sendiri yang menginginkannya gitu. Lagi-lagi seperti itu kan, kok bisa begitu ya. Sebelum tabrakan kamu mikir apa coba? Nah, yang tanya itu nggak mikir apa-apa ya. Biasanya suatu kejadian itu terjadi itu berkaitan dengan pikiran kita sebelumnya ya, kita. Maka oleh karena itu setiap kejadian apapun kita harus cepat, apa tadi aku mikir apa ya, tadi aku ngomong apa ya, tadi aku membayangkan apa ya. Kadang-kadang sampai naik sepeda motor, mau keluar sudah membayangkan, oh macet di sana. Kadang-kadang bayangkan, oh nanti ada polisi. Ketika sampai membayangkan itu sampai sudah menciptakan kejadian yang akan terjadi. Nanti nggak? Nah, saya bertanya, kamu pernah melihat orang yang kecelakaan? Iya, saya pernah. Bahkan saya menolongnya karena saya lihat orang itu sudah parah ya, bersimbah darah dan tidak ada seorang pun yang turun tangan untuk menolongnya. Semua orang seperti takut untuk menolongnya. Lalu apa yang kamu lakukan? Aku tolong dia. Oke, sekarang pada saat kamu menolong, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Dia mikir, yang terlintas dalam pikiranku saat itu adalah barangkali kalau saya mengalami kejadian seperti ini ada yang menolong saya. Orang ini perbuatannya baik enggak? Baik kan? Baik. Nah, untuk membalas kebaikannya dia dan untuk mendapatkan balasan yang setimpal, kan dia juga harus ditolong dari kecelakaan kan? Nah, untuk mendapatkan balasan yang setimpal ya dia harus dicelakakan. Iya kan?
Perbuatannya dia akan menolong. Kalau ingin balasan yang setimpal kan dia harus celaka dulu baru ditolong. Maka hati-hati ketika sampean berbuat baik, waspadai pikiran. Apa yang diinginkan oleh pikiran saat itu segera di-delete. Astagfirullah. Amit-amit cabang bayi. Hapus langsung, di-delete langsung. Pikiran-pikiran seperti itu sangat cepat terlintas. Sehingga nggak ketahuan gitu. Coba itu terlintas pada saat kita melakukan sesuatu, terutama pada saat kita melakukan kebaikan. Bahkan sampai kalau melakukan perjalanan udah terlintas. Jangan-jangan nanti tenggelam, jangan-jangan nanti celaka gitu kan. Kadang-kadang kita punya pikiran-pikiran semacam itu kalau melakukan perjalanan jauh. Ya, naik pesawat terbang apalagi. Wah, udah pikiran udah macam-macam. Nah, yang bisa ngobatin biasanya, yang juga pernah ngalami itu, manusiawi sekali. Dan itu yang semacam itu adalah ulah dari pikiran kita. Itu pikiran kita pekerjaan itu. Ya, oleh karena itu jangan terpengaruh oleh pikiran kita. Yang aja, selama kita masih punya pikiran, rasa was-was tetap ada. Karena itu sifat dari pikiran adalah selalu was-was. Oleh karena itu jangan terbawa oleh pikiran. Yang mau naik pesawat aja mikir, takut jatuh gini-gini. Pada akhirnya yang untuk memberikan keyakinan, pramugari aja tiap hari gak ada ketakutan kok. Iya kan? Masa aku takut gitu. Ya di sana udah. Jadi ya, sebelum kita berangkat, ya tentramkan dulu hati. Jangan pada saat bimbang kamu berangkat. Jangan pada saat kamu kacau berangkat. Heningkan dulu, meditasi. Periksa pikiranmu. Sudah mantap, sudah yakin, perjalananmu selamat, jalan. Ya. Benahi dulu pikiranmu, niatmu, pikiranmu, jernihkan, jalan. Sama dengan orang yang ono konco ya teko, tiba-tiba njaluk apa istilahnya kak de duit, istilahnya apa pinjam uang ya kan, dan lain sebagainya. Nah, kita minjemin dengan harapan besok kalau kita nggak punya uang kan bisa ada yang minjemin. Nah, akhirnya apa? Akhirnya agar kita bisa dipinjemin, kita dibikin bangkrut dulu. Harusnya nggak boleh atau pikiran gitu ya kalau. Oleh karena itu pada saat kita berbuat baik atau pada saat kita melakukan susah apapun juga, jangan ingin dibalas. Ikhlaskan. Ya. Kalau kita ingin dibalas, berpamrih, itu yang disebut karma. Tapi kalau kita ikhlas, itu yang disebut dharma. Orang-orang yang berlaku dharma, jadi orang yang berbuat dharma itu bukan orang yang ke pura, bukan orang yang ke masjid, bukan. Orang yang berdharma adalah orang yang melakukan apapun juga tanpa pamrih. Itulah yang disebut berdharma. Sekalipun kamu ke masjid, sekalipun kamu ke pura, sekalipun kalau pada saat kamu ke pura, ke masjid, ke gereja, tapi ada keinginan-keinginan, itu bukan dharma lagi, sudah melakukan karma. Bedakan karma dan dharma. Apapun yang kamu lakukan, jika tanpa keinginan apapun, itulah dharma. Ya. Maka oleh karena itu kita harus belajar untuk mewaspadai pikiran kita. Jangan terseret oleh karma. Ya, anak segini nggak apa-apa, dengarkan aja, nggak usah mikir, masuk ke dalam bawah sadarnya. Anak segini ini bawah sadarnya masih menyerap, nggak perlu butuh pemahaman. Yang perlu butuh pemahaman tuh ini otak kiri, otak kanan nggak butuh pemahaman, semuanya akan terekam dengan baik. Tapi orang dewasa seringkali mendengarkan pencerahan dengan otak kirinya, akhirnya yang didapat hanya pemahaman, masuknya ke otak. Tapi orang-orang yang terbuka otak kanannya masuknya ke sini. Kalau masuk ke otak, keluarnya ke mulut. Pinter ngomong spiritual. Hanya pinter ngomong spiritual. Tapi kalau masuk ke sini bisa menjadi tingkah laku dan perbuatan. Ya. Dan sebagai pamungkas,
seringkali kalau kita bicara tentang karma, kita akan bicara tentang reinkarnasi, ya kan? Reinkarnasi akan terus terjadi. Ya. Bahkan ketika orang mampu, kata orang gini, ya, yang disebut moksha, pernah dengar kan? Yang disebut moksha adalah orang-orang yang tidak lagi orang-orang yang bebas dari karma. Padahal yang disebut orang-orang yang moksha adalah orang-orang yang mampu menjadi pribadi yang merdeka. Tidak terikat lagi oleh seluruh keinginan, tidak terikat lagi oleh pikiran dan pemahaman. Ini yang disebut moksha. Orang yang moksha seringkali dipahami sebagai orang yang tidak lagi lahir kembali. Orang yang moksha seringkali dipahami tidak akan reinkarnasi. Itu sebetulnya tidak, sama sekali tidak. Nah, karena reinkarnasi akan terus terjadi, lahir kembali akan terus terjadi, tumimbal lahir akan terus terjadi, sekalipun orang itu sudah mencapai moksha atau belum. Mencapai moksha adalah orang-orang yang mampu melakukan segala perbuatannya dengan dar. Orang yang terikat dengan karma itu yang disebut dengan orang-orang yang tidak akan mencapai moksha. Tapi orang yang sudah mampu berbuat tanpa karma lagi, tapi sudah di wilayah dharma, dialah yang sudah mencapai moksha. Dialah mencapai, artinya dia bebas dari karmanya. Gitu. Dia bebas, tidak terikat lagi oleh perbuatan-perbuatannya. Sebagai pamungkas, marilah kita tutup dialog kita hari ini pada sore hari ini. Kita akhiri dengan salam cerdas satu hati. Ayo kita bersama-sama. Salam cerdas satu hati.